Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kade Anggi Sintidewi, NPM 1975-1036 dari program studi D3 Agribisnis semester 2, jurusan Ekonomi dan Bisnis di Politeknik Negeri Lampung. Baik, di video saya kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Statistika, yaitu pembahasan dari laporan statistika untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum. Baik, di sini saya akan memulai pembahasan dari laporan hasil praktikum statistika yang disusun oleh saya sendiri, Kade Anggi Sintidewi, NPM 1975-1036. Saya akan membahas dari tahap ke tahap hingga akhir. Jadi, yang pertama saya akan membahas dari bab 1 pendahuluan. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, merencanakan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Hal tersebut membuat statistika sering disebut dengan ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berkenaan dengan deskripsi data, misal dari menghitung rata-rata dan varians dari data mentah, mendeskripsikan menggunakan tabel-tabel atau grafik sehingga data mentah lebih mudah dipahami dan lebih bermakna. Sedangkan statistika inferensial lebih dari itu. Misalnya, melakukan pengujian hipotesis, melakukan prediksi observasi masa depan atau membuat model regresi. Dalam materi statistika deskriptif terdapat regresi dan kolerasi. Regresi dan kolerasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Sepanjang sejarah umat manusia, orang yang melakukan penelitian tentang ada tidaknya hubungan antara dua atau lebih, korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik menggunakan asosiasi atau hubungan. Teknik ini berguna untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dengan skala-skala tertentu. Regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas dalam mengetahui variabel terikat. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari isi laporan. Yang pertama, menganalisis data yang terdapat pada laporan ini dengan menggunakan analisis korelasi, persamaan regresi, koefisien determinasi, hipotesis dan uji secara simulasi, hipotesis dan uji secara individu. Yang kedua, menyimpulkan hasil dari pengolahan data tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi data tersebut. Yang keempat, untuk mengimplementasikan materi dari data yang saya miliki. Baik, saya akan menjelaskan ke tahap selanjutnya, yaitu bab 2 pembahasan. Analisis korelasi, pengaruh produktivitas terhadap pendapatan petani daun bawang di Provinsi Lampung, luas lahan X, dan hasil produksi Y di Provinsi Lampung tahun 2014. Dari tabel yang telah tertera, total X yaitu 27,82 dan total Y 137,9. Dan tabel selanjutnya sudah terdapat X kuadrat, Y kuadrat, dan XY.
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai-nilai M30, X 27,82, Y 137,9, X kuadrat 366586, Y kuadrat 779,31, dan XY 156,594. Selanjutnya, untuk menghitung koefisien korelasi, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus koefisien korelasi sebagai berikut. Maka, koefisien atau R adalah sebesar 722,54 yang menandakan positif. Maka produksi harga rata-rata dan pendapatan daun bawang di Provinsi Lampung positif. Selanjutnya, persamaan regresi. Hasil dari persamaan regresi B adalah 3,280 dan A 1,55. Untuk mencari Y pret, yaitu dengan cara Y sama dengan 1,55 plus 3,280 plus E. E adalah nilai dari data tabel X. Selanjutnya, dari tabel tersebut telah ditemukan data Y pret, Y min pret kuadrat, dan Y rata-rata kuadrat. Dan hasilnya koefisien determinasi. Hasil dari koefisien determinasi disesuaikan, yaitu 209,7617 dan kesalahan baku estimasi SE sama dengan 3,8551. Yang selanjutnya, standar error koefisien regresi, yaitu hasilnya 1,170. Selanjutnya, hipotesis dan uji F secara simultan. Jika uji F digunakan untuk ketepatan model, apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? Jawabannya F, karena F dihitung min 0,003230 lebih kecil dari F tabel, yaitu 4,19597, maka persamaan regresi dinyatakan tidak baik atau bad of fit. Dan uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Karena T hitung 2,8034 lebih kecil dari tabel T 4,048, maka HA tidak diterima antara produksi terhadap konsumsi. Selanjutnya, ke tahap pembahasan. Yang pertama, analisis regresi. Analisis regresi merupakan alat statistik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Ada 3 macam tipe dari analisis regresi. Tipe yang pertama adalah regresi linier, sederhana yang berfungsi untuk mengetahui hubungan linier antara dua variabel, satu variabel independen dan satu variabel independen. Tipe kedua adalah regresi linier berganda, yang merupakan model regresi linier dengan satu variabel independen dan lebih dari satu variabel independen. Tipe ketiga adalah regresi non-linier, yang berasumsi bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linier pada parameter regresinya. Selanjutnya, analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari bebas
terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau disimbolkan dengan R kuadrat yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen Y, atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau R square itu berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan. Selanjutnya, ke tahap bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan dari laporan statistika dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa F hitung min 0,003230 lebih kecil dari F tabel 4,19597. Maka persamaan regresi dinyatakan tidak baik atau bad of fit, dan dari T hitung 2,8034 lebih kecil dari T tabel 4,048, maka HA tidak diterima antara produksi terhadap konsumsi. Selanjutnya, implikasi dari laporan. Untuk meningkatkan pendapatan bagi petani daun bawang, pihak pemerintah harus mengarahkan petani dalam hal meningkatkan produksi, seperti mengadakan penyuluhan dan pelatihan serta cara penggunaan teknologi secara kualitas maupun kuantitas, sehingga pendapatan yang diperoleh petani mengalami peningkatan. Perlu diadakan penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini dengan menambah jumlah sampel data yang akan diteliti dan diperpanjang waktu periode penelitian agar hasil yang didapatkan akurat dan bervariasi. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari lampiran dari laporan saya. Baik, mungkin sekian dari pembahasan laporan statistika.